Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini dari survei EPO begitu ya, Juni ya, mengatakan bahwa elektabilitas Prabowo tertinggi, Anies ungguli Ganjar. Ini yang disurvei setiap partai begitu ya, Partai Demokrat ya, yang mendukung Ganjar berapa persen, yang mendukung Anies Baswedan berapa persen, yang mendukung Prabowo berapa persen. Itu kelihatan di situ begitu. Tapi yang jelas ya, mulai dari Partai Demokrat, P3, bahkan ya Gerindra sendiri ada konstituennya yang mendukung Anies Baswedan di situ, bahkan melebihi dari Ganjar begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kemungkinan besar ya pertarungan Prabowo dengan Anies Baswedan di putaran kedua bisa itu terjadi begitu ya. Ya Pak Ganjar gimana? Pak Ganjar itu bisa nyongsep di situ begitu kan. Karena survei EPO ini lebih jujur begitu kan ketimbangkan dengan survei-survei yang lain begitu ya. Tetapi kita lihat realitasnya begitu, bagaimana perkembangan dari politik hari ini begitu kan. Artinya pollingnya Anies Baswedan menang, survei dari IPO ini sudah Anies Baswedan menunjukkan stagnan begitu ya, dengan Pak Prabowo di situ, sedangkan Pak Ganjar melosot begitu ya. Artinya apa? Artinya ya bisa saja kemenangan dua putaran ini adalah versus Prabowo versus Anies Baswedan. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, survei ini kelihatan lebih jujur ketimbang hasil dari para surveyor hitam ya. Pasar Ganjar mentok, bahkan cenderung turun ya. Dalam pemilihan 5 nama, Prabowo kembali unggul ya dengan elektabilitas 34,9% ya, dan sementara itu Anies 25,% dan Ganjar 24,1%. Artinya ini disurvei setiap setiap partai begitu ya. Kita lihat nanti beritanya begitu ya. Ini lembaga survei pasti akan mengunggulkan PS dan GP. ARB selalu di nomor 3 bawah ya. Penggiringan opini akan terus berjalan ya, terjadi sampai pemilu tiba. Betul begitu kan. Jadi apa artinya? Lembaga survei itu padahal dampaknya kepada masyarakat hanya 1% begitu ya. Ya, setelah pembicaraan itu muncul begitu ya. Ini ada survei misalnya bulan ini begitu ya. Tetapi bulan depannya lagi itu tidak bicarakan lagi begitu kan. Mindset masyarakat itu sudah berubah di situ begitu. Artinya apa? Artinya permainan opini-opini seperti itu bisa saja itu terjadi begitu. Bisa saja Anies Baswedan di urutan ketiga, tapi di detik-detik akhir bisa saja urutan pertama. Kan begitu logikanya begitu. Ini tunggu saja pemilihannya nanti, ngapain pusing dengan survei-survei, betul begitu. Kita jangan terlalu percaya kepada survei, tetapi kita membangun opini sendiri begitu. Bagaimana memenangkan ini begitu kan ya. Waduh, ini lebihkan lagi surveinya, memang suka kelebihannya ini. Kalau saja Anies Baswedan betul-betul diganjal dan nggak bisa jadi capres di 2024, pilihan yang paling realistis sudah pasti Pak Prabowo ya. Ya kalau memang itu terjadi. Tetapi dari survei IPO ini menunjukkan bahwa ya ketika nanti Pak Prabowo sudah mendapatkan 34% begitu dengan Anies Baswedan di urutan kedua, maka posisinya yaitu yang jelas di putaran kedua itu adalah Prabowo Anies Baswedan ya. Ini kalau hasil survei Anies kalah itu survei hitam. Kalau surveinya Anies menang itu survei jujur ya. Tetapi baguslah sudah ada peningkatan karena sudah mulai percaya lembaga survei. Ini satu orang yang mengatakan seperti itu begitu, wajar karena para buzzer dan cebong itu sudah nimbrung di sini begitu ya ini. Takut ya, Tifatul tempo lalu Anies udah jauh unggulin, berarti kamu siap-siap dapat jabatan dari apa yang nyala gagal. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya. Survei ini balap-balapan gimana ceritanya? Ini saya rasa jangan terlalu percaya dan mudah kepada lembaga survei, kepada siapapun orangnya begitu ya. Kita lihat saja nanti surveinya bagaimana begitu ya. Tetapi bagaimana caranya dan apapun yang kita lakukan oleh lembaga survei kita harus hargai. Itu adalah pendapat orang begitu ya. Tetapi menariknya jangan terpengaruh dengan opini-opini yang dibangun oleh lembaga survei itu ya. Karena kita tidak tahu ya. Karena ini kan mereka kan dibayar kan begitu logika kita begitu ya. Ini kayaknya Pak Anies yang lebih unggul ya di Pulau Jawa, DKI, Jabar, Jateng ya gambarannya ya. Ganjar unggul tipis gambarannya Pilkada Jateng 2018. Bahkan cenderung lebih menurun kalau Pak Prabowo tidak mau unggul di mana ya. Ini kita lihat saja perkembangan dari waktu ke waktu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, survei IPO ya pada bulan Juni elektabilitas Prabowo tertinggi, Anies ungguli Ganjar ya di situ begitu ya. Kita lihat saja lembaga surveinya begitu ya.
Ini dikutip dari CNN Indonesia, hasil survei Indonesia Political Opinion periode Juni 2023 menunjukkan Prabowo Subianto sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi dibandingkan bakal calon presiden lainnya. Bahkan dalam semua simulasi survei yang dilakukan, Prabowo selalu berada di urutan teratas ya, diikuti Anies Baswedan di posisi kedua dan Ganjar Pranowo di urutan ketiga ya. Artinya apa? Artinya nanti pemilihannya di putaran kedua bisa saja Anies Baswedan versus Prabowo begitu ya. Kalau Anies versus Prabowo, pendukung-pendukung Pak Ganjar akan kembali kepada Anies Baswedan ya, bisa saja kepada Pak Prabowo di situ begitu. Kita lihat saja, pasti yang dimenangkan Anies Baswedan, siapa lagi begitu ya. Dalam sistem pemilihan 40 nama ya semi terbuka ya, Prabowo unggul dan elektabilitasnya 27,3%, disusul Anies Baswedan 24,6% dan Ganjar 16%. Artinya apa? Artinya simulasi inilah kemudian Pak Ganjar kalah jauh dibandingkan dengan Anies Baswedan begitu kan di periode Juni ini begitu. Ini menunjukkan bahwa ada kemerosotan luar biasa kepada Pak Ganjar di situ begitu. Ya, pada hakikatnya stagnan Pak Ganjar begitu ya, tidak turun begitu, tidak naik begitu, selalu turun begitu. Ini pada skema 20 nama tertutup elektabilitas Prabowo ya sebesar 58,5% ya. Terus kemudian Anies 24 dan Ganjar 18. Ini ya pada skema 20 nama begitu ya. Selanjutnya pada skema pemilihan 10 nama tertutup, elektabilitas Prabowo juga mengungguli Anies dan Ganjar. Elektabilitas Menteri Pertahanan itu mencapai 32,5% dan diikuti Anies Baswedan 25,8% dan Ganjar 21%. Nah, inilah yang harus kita jawab bahwa setiap partai begitu pasti ada yang mendukung si A, si B dan si C begitu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Tetapi kita lihat saja bagaimana perkembangan nanti begitu ya. Ini masuk ke skema pilihan 5 nama tertutup, Prabowo kembali unggul dengan elektabilitas mencapai 34,9%. Sementara itu Anies Baswedan 25,9% dan Ganjar 24,1%. Kemudian dalam skema pilihan 3 nama tertutup, Prabowo unggul tipis di Anies Baswedan ya, elektabilitas ya bahkan ya Prabowo 37,2% dan Anies Baswedan 37 ya 31 dan Pak Ganjar 26,8%. Artinya jauh begitu di situ begitu ya. Bahkan ini jika disimpulkan urutan elektabilitas 3 bakal calon presiden itu tidak berubah meski survei dilakukan dengan skema yang berbeda. Survei dilakukan sepanjang 5-13 Juni 2023 melibatkan 1.200 responden. Metode yang dipakai Molsek random sampling ya, margin of error-nya kurang lebih 2,90%. Artinya kok sama semua begitu rata-rata lembaga survei seperti itu begitu ya. Kita lihat saja nanti bagaimana ya perkembangan selanjutnya begitu kan. Itu pun ya kita lihat saja begitu ya. Ketika Anies Baswedan di urutan ketiga begitu kan, urutan kedua begitu kan, artinya sudah ingin menaikkan, bisa saja di detik-detik akhir nanti Anies Baswedan posisi pertama begitu ya. Ya, yang namanya survei kan tidak bisa dijadikan tolak ukur begitu, tetapi masyarakat hanya membentuk ya dibentuk opini agar masyarakat itu percaya terhadap lembaga survei, padahal ya tidak kredibel begitu ya. Ini di bulan Mei lalu LSM DNJ juga merilis hasil survei Prabowo Subianto menempati urutan pertama ya pemilik elektabilitas tertinggi. Elektabilitas Prabowo 33,9% ya mengalahkan Pak Ganjar elektabilitas 31% dan Anies Baswedan 20%. Bahkan ya elektabilitas Prabowo 33% dan mengalahkan Ganjar ya, dan bahkan hasil riset Mujani ya Saiful Mujani Research and Consulting SMRC juga merilis hasil survei di bulan Mei. Hasilnya pun berbeda dengan LSNIJA begitu ya. Ya, maka kenapa lembaga-lembaga survei itu berbeda begitu kan? Ya, walaupun tekniknya sama begitu, metodenya sama, tapi kita tunjukkan bahwa itu adalah tidak kredibel sama sekali begitu ya. Ya, tergantung siapa sponsornya mereka begitu, siapa yang bayar dan siapa yang melakukan hal itu begitu kan. Ada lembaga survei itu terafiliasi kepada kepada calon presiden begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.